gue harus memenuhi kebutuhan hidup gue. Salah satu caranya gue jualan puding pada saat itu. Pagi gue datang bawa box gede di motor bebek gue, sekalian antar adik gue sekolah, terus nyampe kampus, gue jualan buat teman kelas gue nih. Tapi besok pagi gue harus syuting, gue tidur di ruko orang, gue dibangunin gara-gara tokonya mau buka, mas bangun mas. Kita juga penting perlu yang namanya marriage plan. Nah marriage plan itu yang seharusnya kita bangun dari lu nggak mau hard conversation, lu akan punya hidup yang lebih sulit. Kita tuh sebagai budaya timur, kita nggak terlalu suka hard conversation. Karena kesannya kayaknya nyari konflik. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Daniel Shepard, gue Bocem Ahmad dong. Salah dong, saya Daniel. Hari ini kita ada kedatangan siapa? Daniel. Oh iya udah tadi. Bener. Panggilannya siapa? Daniel. Panggilannya? Neil. Yuk tahu. Bener kan? Canggih, kita canggih. Yoi. Ini adalah followers kita dari Halo Hati, teman-teman. Teman gue, dia abang-abangan gue. Iya, yang mau datang untuk cerita jadi sama kita. Daniel tuh, jadi ketika kalian sering melihat gue sering berbicara hal-hal yang menurut kalian relate, menurut kalian, wah nih orang hidup pengalamannya luar biasa, gini. Mungkin 50-60% gue belajar dari Daniel. Beneran. Ini Hannes from my bottom of heart. Ini Hannes gue selalu kalau misalnya ada apapun, gue selalu cerita sama dia, bang gue butuh masukan lo kayak gimana, bang gue butuh solusi lo seperti apa. Sampai akhirnya dia pindah ke Bali, kita nggak bisa ketemu kan via telepon biasanya kan, dan masih gue mempertanyakan apapun tanya dia. Betul. Bang, jadi gimana, memang bener? Bocem ini hadir di saat dia susah ya. Jadi Kesimpulannya dia itu nelpon saya ketika lagi ada masalah. Benar, kesimpulannya itu. Kalau lagi senang, ya hilang. Loh, kita kan butuh orang-orang yang bijak gitu loh untuk tahu, untuk apa ya, untuk Untuk bisa sharing. dan Betul. Daniel ini yang gue seneng dari dia, ketika gue cerita, walaupun gue temen dia dan udah kayak saudara gitu ya, dia selalu melihat dari sisi tengah dan dia berani untuk enggak lu salah, ngerti nggak? Fair ya, objektif kan lah ya. sekarang banyak berarti. kan teman kalau kita, iya emang anjing tuh dia tuh banyak kan kayak gitu. Iya. Nah, Ikut-ikutan. iya, jarang nggak menurut kalian temen yang objektif sekarang? Iya. Berani menyalahkan lu. Jadi penting banget sih memang punya teman yang bisa kasih pandangan yang bukan cuma sekedar setuju, tapi ngebangun lo. Iya benar. Gitu. Gua nggak ada masalah ketika lu hadir di saat susah doang, karena gua ngerti fungsinya gua. Iya kan Gitu. gitu. Enggak lah, enggak canda. Iya kan, bener kan? Di sini Kak Daniel mau akan sharing tentang, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol dikit. Seperti biasa kan Halo Hati itu selalu ada tema-tema besar kan. Ya. Tadi si Bocem bilang kita mau ngulik, ngebahas opini-opini kita lah. Anggaplah ini ruang diskusi kita, Oke. ruang bicara kita untuk ngebahas soal survive kehidupan. Karena kan kayak zaman sekarang itu banyak banget masalah ya. Ya. Bener. Sebenarnya nggak zaman sekarang aja sih. Dulu. Dari dulu kan maksudnya masalah tuh akan selalu tetap ada gitu kan. Iya. Apalagi kemarin juga baru banget pandemi juga kan, orang-orang survive dari pandemi tuh lumayan. Banyak banget. Lu gimana Cum? Dan gue pengen bahas satu hal, menurut gue kenapa masalah ini cocok banget sama Daniel. Karena menurut gue Daniel ini adalah orang yang menurut gue dia itu melakukan apapun yang penting selama itu halal gue akan melakukan. Jadi dulu nih Daniel ini dulu sebenarnya nggak ini serius, dia dulu artis, gue bener dulu dia artis FTV dan gue tahu itu dia artis FTV dan terkenal pada masa itu 2014-15 lah ya. 14-15 dan gue satu kampus sama dia senior gue. Jadi bayangin lu punya temen seorang artis FTV, dulu mukanya masih kumal, beneran.
Oh gitu. Masih kumul. Kalau dibandingin sekarang ya. Oh dibanding sekarang. Dulu dia seorang Daniel artis FTV, cuman kuliah di satu kampus yang dibilang kampus gaul ya, kampus artis. Dan gue ngeliat dia kayak, lu datang ke kampus, bawa motor bebek biasa, lu bawa puding untuk jualan, dan di depan lu ada adik lu paling kecil, di belakang lu bawa adik lu paling kecil, lu bawa 2 adik lu, yang masih SD dan SMP ya. Dan bawa pas puding, jadi satu motor itu mereka bisa dibilang 3 orang sama box puding, dan dia akan jualin box puding itu di salah satu kampus yang lo dulunya artis FTV, dan ini kampus yang anak-anaknya bergengsi gitu. Cuman lo berani untuk melakukan itu dan lo nggak ada rasa malu gitu loh. Dan menurut gue di situ gue tahu nih orang jadi nih, ngerti nggak? Dulu lo gimana sih bang mikirnya bang? Kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak pernah gengsi selagi apa yang gue lakuin tuh tadi balik lagi ya halal gitu. Meskipun ada sih waktu awal-awal. Jadi mungkin long story short, dulu memang karirnya di entertainment, di FTV, sempat syuting sinetron juga, stripping juga segala macam. Tapi ternyata nggak terlalu fit ke gua gitu. Ternyata gua orangnya family man banget gitu. That's why tadi kalau ada sedikit cerita memang bareng sama ade, jemput antar sekolah segala macam tuh hal yang biasa gua lakuin gitu. Dan waktu pada saat pertama kali syuting pun gue ingat banget juga gitu, waktu pertama kali datang ke lokasi tuh gue juga naik motor bebek gue gitu. Dan pada saat nyampe tuh ya wajar ya gitu ya, kita dianggap remeh gitu tuh wajar. Apalagi di saat mungkin artis-artis yang lain pada saat itu gue statusnya sebagai pemeran pembantu utama. Oh PPU. Iya, jadi pemeran utama punya temen lah, gue temennya lah gitu. Nah jadi waktu episode 1 syuting di Taman Mini, rumah di Pluit, jadi gue nyetir ya dari Pluit ke Taman Mini tuh naik motor bebek gitu. Nah terus karena itu hari pertama kali syuting, jadi lumayan nervous. Jadi gue kayak bawa semua barang gitu loh, kayak kalau takut ketinggalan sepatu atau salah baju, ya udah semua gue bawa di tas gede gitu. Nah pas nyampe itu orang tuh nanya kan, kira gue nih jadi siapa, gue ngapain segala macam gitu. Sampai gue ngobrol lah sama salah satu orang tua artis, dia nanya kayak, Mas ngapain kesini gitu. Oh aku syuting om gitu. Oh ini ya orang wardrobe ya? Oh enggak om, aku jadi salah satu cast-nya. Oh pemeran ekstra ya, ekstra gitu kan. Dulu kan ada tuh yang cameo-cameo doang gitu. Sebegitunya dari penampilan. Oh enggak om, aku jadi temennya salah satu pemeran utama pada saat itu aku sebutin gitu. Dan di situ dia kaget, ternyata anaknya dia tuh sama lah sama gua, kita sama-sama pemeran pembantu utama gitu. Dan dia mempertanyakan kayak kenapa gua bawa banyak baju, seolah-olah gue jadi kayak orang yang sewain baju gitu. Nah tapi dari dulu nggak pernah pudar tuh semangat juang gue cum. Jadi akhirnya ketika gue berhasil di entertainment, di FTV segala macam, sampai akhirnya hampir 2 tahun gue ngejalanin itu ya. Terus and then udah nggak di sana lagi. Ketika gue restart hidup gue lagi, karena gue udah pernah dari bawah, jadinya nggak sulit buat gue untuk mulai dari bawah lagi gitu loh. Jadi ketika gue, oh yaudah nih, gue udah bukan ranahnya di entertainment lagi, karena itu pilihan gue gitu. Dan di saat itu gue harus memenuhi kebutuhan hidup gue. Salah satu caranya gue jualan puding pada saat itu. Nah jualan puding itu gue dari SMA udah pernah jualan puding inilah di SMA, dan teman-teman gue suka. Jadi gue mikir, wah kayaknya di kampus nih anak-anak suka. Nah gue temenan tuh lumayan banyak. Jadi kalau bisa tahu Bocom ini angkatan 16, gue 15. Gue temenan tuh sampai angkatan 13, 14, sampai 17, 18 gitu. Nah jadi dari awalnya jualan cuman di satu kelas gue doang, jadi tapi gue bener-bener bisa sampai kelas malam. Jadi gue 2 shift tuh. Jadi pagi gue datang bawa box gede di motor bebek gue, sekalian antar adik gue sekolah. Terus nyampe kampus, gue jualan buat teman kelas gue nih, gitu. Nah terus siang ngabisin tuh anak-anak siang. Nah awalnya yang anak siang tuh mereka istirahatnya di sore. Jadi kayak Nil sore bawa lagi dong, gue mau lagi. Jadi pas siang itu gue balik ke rumah, gue bikin lagi. Sore gue sekalian dagang buat anak sore sama anak malam. Wah, gitu. Gokil. Nah terus singkat cerita juga, gue dulu sempet punya musuh nih. Namanya senioritas tuh. Ada tuh kakak kelas yang rada, karena gue selengean juga di kampus tuh. Banget. Selengean kan, jadi meskipun gue jualan puding nih, tapi di kampus tuh style gue nggak boleh off gitu loh. Pakai kacamata, pakai topi, pokoknya tetap gaul aja gitu loh. Nah dulu karena senioritas, masih ada sedikit senioritas, sering diledekin lah kayak, boy pakai kacamata silau kali gitu-gitu kan, diteriak-teriakin lah.
Sampai ada satu momen waktu itu kan belum terlalu terkenal sama jualan online kan. Iya. Jadi by order aja. Nah pada saat itu gue nganterin dagangan gue, ada yang pesen dari luar kampus itu 6 piece di Bintaro. Oh jauh ya? Nah waktu mau di Bintaro itu gue lewat Cipete. Nah waktu Cipete kan dulu kita belum ada Google Maps kan. Jadi kayak kita ya nanya-nanya aja gitu. Nah waktu gue di Cipete itu, gue lagi di warung kecil, warung makan gitu. Gue mau nanya sama si tukang makanan ini, warung ini. Nah kebetulan senior gue tuh lagi makan di situ gitu loh. Yang benci sama gue gitu loh. Nah ketika dia ngeliat gue, dia kayak, Nil ngapain lu gitu. Oh ini bang, gue lagi jualan puding. Lu tahu nggak alamat ini gitu. Nah jadi di saat itu tuh gue menunjukkan kalau gue nggak benci dia gitu loh. Gue cuma jelasin, ya ini gue mau jualan puding. Nah tapi di situ yang ngubah mindset dia tentang gue. Oke. Gitu loh, kayak dia ngerasa, wah gila nih anak. Ternyata yang gue pandang selengean, dia mau jualan puding, dia mau nganterin ke Bintaro. Dari situ sampai sekarang gue akrab, deket banget. Gitu. Tapi gue mau beda sedikit ya. Kita beda dulu dari masalah entertainment gitu. Tapi emang di entertainment kayak gitu. Separah itu ya entertainment. Gue nih ya. Dipandang rendah itu ya orang kalau bukan. Nggak maksud gue, kalau misalnya lo tidak. Stigmanya tuh iya stigmanya. Berarti wajar dong kalau artis-artis sekarang kayak memaksakan untuk berpenampilan bagus, memaksakan untuk. Karena emang nyari respectnya dong berarti ya? Karena gini sih, gue di entertain juga kan dari kecil. Bedanya adalah kita-kita nih yang mungkin udah startnya itu dari zero. Maksudnya kita nggak langsung yang kemana-kemana langsung ada antar jemput, langsung dapat peran utama, sekali casting langsung dapat gitu-gitu. Itu berbeda perjuangannya. Makanya ngeliat anak-anak sekarang yang lo lihat bertingkah gitu-gitu, mereka nggak ngalamin kayak zaman kita karena dulu. Sekarang lebih instan. Atau iya itu pertama, satu lebih instan, kedua atau mungkin mereka berlaku kayak gitu ya karena dia pernah dapat penolakan separah itu. Maksudnya menurut gue memang di circle-nya dunia entertainment terutama perfilman ya maksud gue ya. Mindset-nya tuh udah orang-orang tuh mikirnya karena kan kalau kita bicara dunia artis itu adalah dunia yang glamor kan, dunianya yang mewah gitu, yang orang tuh ngelihatnya kita serba wah, serba apa, bla 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 bla. Padahal nggak juga. Ya benar. We're still human. Terus gue beda lagi dengan perjuangan lo dari lo sambil jualan dan segala macam. Kadang memang manusia tuh nilainya dari luar kan, kayak kita pernah bahas di sebelumnya, orang nggak ada yang pernah peduli perjuangan lo. Mereka ngelihat apa yang lo hasilkan sekarang, apa yang ada di diri lo sekarang. Yang gue lihat lo sengah, yang gue lihat lo selengean, yang gue lihat lo sok. Padahal belum tentu pada kenyataannya gitu. Iya. Ya tapi emang iya, tapi gue ngeliat Daniel pun emang gue ngeliatnya selengean aja kayak anjing nih anak belagu banget dah. Walaupun senior gitu loh. Senior gue cuman emang belagu aja, cuman hebatnya ini kadang kita tuh nggak perlu nunjukin sifat asli kita dengan mulut gitu loh. Emang? Kalau orang benar-benar nggak benci kita tanpa dasar apapun ya, orang bisa ngeliat dari cara kita gitu loh, sama kayak yang ngelakuin ke senior lo. Karena waktu itu gue pernah berantem juga sama dia kan, waktu zaman gue kuliah. Sama Daniel? Sama Daniel, gue pernah berantem juga di lapangan futsal. Dan akhirnya berdamai dengan sendirinya karena lama-kelamaan gue ngeliat, oh ternyata nih orang sifatnya nggak buruk gitu loh, nggak jahat, emang lo terlahir aktif aja gitu loh. Emang dia terlahir aktif, emang ada orang-orang yang terlahir aktif gitu loh. Ngerti nggak sih? Extrovert gue. Extrovert, iya. Artis. Makanya kan jangan dinilai dari cover, itu bener banget kan. Orang-orang kan ngeliatnya kayak dari luarnya aja. Oh yang namanya artis nih pasti maintenance-nya tinggi, pasti mereka tuh gak mau bergaul. Gue pernah juga gue di kampus, gue kuliah di Atma Jaya kan. Gue di kampus tuh gue pernah gini, gue pacaran sama cutting gue, sama senior gue. Nah ada salah satu temennya dia, gengnya dia gitu, yang dulunya tuh bukan jurusan yang sama kayak gue. Jadi dia pindah jurusan gitu. Pas pindah jurusan, seangkatan sama gue jadinya. Terus dia tuh pernah bilang gini, Fir lo tau gak, anak-anak tuh pada ngomongin tau kenapa gue bisa main sama lo. Emang kenapa? Iya mereka tuh bingung, kok lu bisa sih main sama Firda? Emang Firda mau ya diajak nongkrong gitu-gitu? Lo kalau nongkrong di mana? Pasti di kafe ya, pasti di Pelangi ya. Kan sebelahnya Plaza Semanggi tuh, ya kan? Pasti di Pelangi terus ya. Enggak, gue sama Firda di trotoar depan, kenapa emangnya gitu? Emang Firda mau makan Starling gitu-gitu? Gue tuh denger itu tuh kayak, I'm still human too guys, gue juga masih manusia. Tapi mindset orang tuh masih kayak gitu, orang lihatnya dari sosial media. Karena gue juga pernah ngasih tahu kan, sosial media aja yang kasarnya itu adalah tempat kita ingin memberitahukan dan menunjukkan apa yang ingin kita tunjukkan kepada halayak ramai, ya kan? Itu aja ada fitur komentar. Apalagi yang gak kita tunjukin, benar. Yang udah sengaja kita mau tunjukin ke masyarakat umum aja bisa dikomentarin.
Iya, Apalagi yang nggak terlihat sama sekali. Benar setuju. Itu udah pasti Iya, lebih banyak. Tapi gini Bang, lu selama pada saat itu ya, gua pernah nanya ini dulu. Di saat kondisinya lu, ya mungkin kita berdua bukan orang berada, harus struggle seperti itu. Pernah gak sih lu insecure buat deketin cewek? Apalagi lu di lingkungan, lu di lingkungan yang entertain nih gitu. Satu entertain, dua kampus lu tuh kampus bergengsi gitu loh. Terus lu kan pasti jatuh cinta dong, ya kan? Insecure-nya gimana tuh lu ngadepinnya? Kalau insecure nggak bisa kita atasi ya, itu kita sebagai manusia pasti punya rasa khawatir. Entah dari dalam diri kita maupun karena ngeliat orang lain. Jadi ada dua faktor kan, eksternal sama internal. Nah, karena background gua dari keluarga yang sederhana, dan dari kecil pun gua itu di sekolah di mana lingkungan gua tuh mayoritas orang kaya. Jadi bokap gua itu bisa menyekolahkan gua di Nasional Plus itu karena bokap gua bekerja di yayasan sekolah gua ini berada gitu loh. Jadi gua cuman bayar 25%, yang seharusnya orang tuh bayarnya sekian, gue cuma 25%. Jadi gue bisa sekolah di sana, tapi lingkungan gue tuh semua anak-anak orang kaya. Gimana lu ngadepin gitu? Itu ngadepinnya susah banget, apalagi momen di saat itu, ibaratnya gue tuh tinggal di Pluit, dimana ketika gue di Pluit, gue tuh jadi minoritas. Karena kan Pluit mayoritas Indonesia Chinese kan, gitu. Nah sedangkan pada saat gue pindah itu di tahun 98. Jadi momen abis kerusuhan, gue pindah, yang seharusnya gue mayoritas jadi minoritas di sana, dan orang Indo-Cinanya di sana kan pada saat itu masih bener-bener kepahitan kan atas kejadian kerusuhan itu. Jadi dari gue TK sampai gue SMA tuh gue cukup dibully, karena di satu angkatan itu cuman gue doang yang ibaratnya pribuminya gitu loh. Nah, jadi gue dari TK itu udah terbiasa dengan direndahkan, dibully segala macam gitu. Jadi insecure gue justru waktu gue kuliah itu gue justru mau menjawab insekuritas gue gitu loh. Gue mau menjawab insecure gue dengan gue buktiin diri gue. That's why gue kerja mati-matian, gue masuk entertainment, gue syuting sana sini, film pendek gue hajar semua gitu. Kalau dulu di kampus tuh ada tugas bikin film pendek dari angkatan gue, semua kelas tuh gue talentnya. Sampai dosen bingung kenapa Daniel semua isinya gitu loh. Nah, tapi gue sikatin semua karena gue pengen membuktikan sama masa lalu gue kalau gue itu mampu untuk sukses. Itu cara gue ngejawab insecurity gue. Nah, tapi turns out ketika gue di masa muda gue itu justru ketika gue menjalani sesuatu jadinya balas dendam sama masa lalu gue. Jadi semakin gue bisa menunjukkan gue punya kepuasan, tapi habis itu kosong lagi. Puas lagi, kosong lagi. Karena apa yang gue lakuin adalah balas dendam terhadap diri gue. Sampai akhirnya menemukan kalau ternyata gue nggak perlu balas dendam ya sama diri gue. Lu cuma perlu terima aja. Perlu terima diri gue itu apa, dan ternyata gue udah seberharga itu ya. Di mata Tuhan tuh gue udah seberharga itu loh gitu loh. Nah tapi kan kadang-kadang intimidasinya tuh dari otak kita kan. Nah berjalannya waktu ternyata masa kecil yang kayak gitu tuh selalu ke bawah tuh. Kalau kita benar-benar belum aware sama diri kita tuh. Jadi kalau lagi drop, lagi down, ngedeketin cewek, tapi ceweknya kelas atas gitu apa segala macam, atau nggak usah cewek deh, ke lingkungan aja deh. Gitu loh, ke pertemanan aja yang dimana ternyata teman-teman gue nongkrongnya di PS nih gitu. Nongkrongnya yang sehari 100.000, 200.000 gitu. BMW tua nih gitu. Iya, yang kayak ya elah gue cuman motor bebek bro gitu. Nah itu aja insecure kan, kayak wah gue harus naik mobil nih. Gue harus apa. Tapi dari dulu gue selalu tahu kapasitas gue, kapan bilang enggak untuk nongkrong, kapan gue berani untuk nongkrong. Dan sampai akhirnya gue sekarang ngerti, kita juga sebagai manusia diajarkan untuk bisa beradaptasi gitu loh. Ketika lu di lingkungan yang ibaratnya ada di lingkungan singa gitu ya lu act like singa gitu loh. Kayak ya lu act like singa, tapi bukan berarti lu mengkamuflase diri lu gitu loh. Tapi ketika lu lagi sama teman-teman lu yang ayam, lah lu bisa juga jadi ayam gitu loh. Lu ngerti cara lu beradaptasi sama lingkungan gitu. Nah itu yang gue bawa sampai sekarang. Sampai sekarang pun teman-teman gue masih banyak yang deket artis-artis. Gue ngejalanin sebagai fotografer, juga sempat jadi fotografer beberapa artis. Dan gue jadi tahu lifestyle mereka, cara kerja mereka, cara hidup mereka, dan gue harus beradaptasi di sana. Jadi seburuk-buruknya gue kalau bergaul tuh lu nggak malu-maluin. Tapi kalau lu nongkrong sama teman-teman lu yang dari dulu gitu ya, yang nongkrongnya juga di pinggiran, lu juga mau, lu juga bisa dan nyaman. Benar, karena lu bener-bener aware sama diri lu. Iya, benar. Jadi lu bener-bener
bukan, kadang tuh orang bilang kayak bermain peran lo di sini bisa beda. Sebenarnya bukan enggak. Gue juga seperti Daniel gitu loh. Jadi gua pun hidup dari lingkungan yang biasa aja gitu loh. Anak tongkrongan, anak jalanan gitu loh. Anak jalanan ini kita nongkrong di jalan gitu loh, di warung-warung. Tapi bukan berarti ketika gue bermain sama orang-orang yang di atas gua, orang-orang hebat, bukan berarti gue pura-pura gitu loh. Bukan berarti gua bermain peran atau enggak so ngerti loh. Enggak. Tapi gue sudah mempersiapkan diri gua untuk ketika gue sama mereka, oke, gue bisa gitu loh. Itu gue melatih diri gue. Bener. Melatih diri gue dan mental gue untuk di situ. Nah, biasanya intimidasi itu masuk itu tuh kayak wah palsu lo. Pura-pura lo. Tapi sebenarnya definisinya apa, Cung? Dewasa. Karena lu ngerti how to act. Iya, dan gitu itu penting loh. How to act itu penting, bukan berarti lu tuh mengkamuflase diri lu. Betul. Memang ketika lu sudah dewasa, lu tuh paling tepat itu lu bisa menempatkan diri lu di mana dengan siapa. Itu definisi dewasa yang sesungguhnya menurut gua. Ngerti nggak? Kalau lu masih, ya gue begini orangnya. Gue paling benci dengan kalimat orang yang ada kondisi apapun orang selalu bilang gini, ya gue nggak bisa, gue begini orangnya. Gue nggak bisa, gue begini orangnya. Ya sampai mati lu bukan kayak gitu. Karena nggak mau grow. Karena lu nggak mau grow. Nggak mau bertumbuh. Ngerti nggak? Dan lu berharap orang yang berubah, orang sekitar lu yang berubah. Iya, dan lu akan sedih banget. Biasa orang kayak gini akan sedih banget, akan hancur banget kalau orang sekitarnya udah hilang. Mereka berubah. Dan ngatain yang berubah, sombong lu. Iya, sombong lu sekarang, lupa lu dulu gimana. Bukannya lupa. Lu yang lupa kalau kehidupan tuh nggak di situ doang. Kehidupan itu harus berubah gitu loh. Yang mereka bagus, mereka hidup dengan kehidupannya. Kenapa lu di situ aja? Itu kesel banget. Dan lucunya gini, Cung. Pada saat momen gua lagi ada di puncak karir lah ya, ibaratnya gitu ya. Ada beberapa teman-teman gue tuh yang ngubungin gue segala macam, terus kayak ngajak nongkrong lah intinya gitu. Suka nih. Dan ketika nongkrong nih, yang dia bahas gini, lu sombong banget sih. Wah, lu sombong banget sih, lu kemana aja. Lu kan udah jadi artis sekarang ya. Dulu kan gini. Gue cuma jawab sama dia gini, bro, kita bisa nggak sih punya topik yang lain? Gue udah mau bagi waktu untuk kita ngobrol loh. Men, gue bilang, lu nggak tahu struggle gue ngejalanin gue sampai titik ini. Waktu gue bener-bener nggak tahu harus kemana, gue pulang syuting hujan-hujanan, tapi besok pagi gue harus syuting, gue tidur di ruko orang, gue dibangunin gara-gara tokonya mau buka, mas bangun mas, toko saya mau buka, jangan tidur. Lu di mana? Nggak ada kan? Ketika mungkin gue di posisi sekarang, lu bisa nih nanya, lu kemana aja. Tapi kalau misalnya ternyata gue nobody gitu misalnya, lu bakal chat gue, lu bakal nanyain gue, enggak kan? Gue gituin, lu please tolong dong, lu kita bahas lain yuk. Hidup lu gimana? Gue mau ceritain hidup gue. Jadi kayak ketika lu lagi nggak satu frekuensi sama orang, bukan berarti nih orang tuh sombong sebenarnya. Karena setiap dari kita kan punya own struggle kan. Dan kita mau solve our problem dong. Kita di keluarga, terlahir dari keluarga yang seperti ini, kita mau solve problem di keluarga kita, segala macam. Waktu di tongkrongan mungkin kita satu frekuensinya kayak, weh kita nongkrong nih, kita gaul sana sini. Tapi kan kita juga tahu, oh boundaries gue punya keluarga yang harus gue topang lagi. Nah ketika kita make it, lu nggak bisa dong ngomong temen lu sombong lu. Nggak bisa. Karena latar belakang keluarga beda bro. Lu nggak perlu tanggung keluarga lu. Lu hidup udah nyaman, nggak perlu kerja pun fine-fine aja. Bukan berarti gue nggak mau nongkrong sama lu gitu loh. Iya benar. Karena waktunya juga. Makanya gue pernah bahas itu dulu udah lama banget di Instagram sama orang-orang yang ketika misalkan temennya udah, ini banyak kan teman-teman artis misalnya. Orang biasanya kalau udah kayak sukses karena usaha tuh nggak bakal dibilang sombong. Tapi kalau lu punya teman lu tadinya biasa sama lo, terus one day teman lu jadi selebgram atau influencer, terus dia sibuk dengan kehidupannya, lu yang tadinya nggak pernah ngechat dia, tiba-tiba lu ngechat dia dengan kalimat pertama, sombong lu, bantuin usaha gue dong. Lu minta dibantuin usaha lu, tapi lu mulai dengan kalimat, sombong lu sekarang ya. Orang gimana mau tergerak hatinya? Ngerti nggak? Dan itu banyak banget. Maksud gue, zaman sekarang orang tiba-tiba muncul ke kehidupan orang yang sudah sukses dengan kalimat pembukanya, sombong lu sekarang udah sukses ya. Lu tau gak itu menjijikan banget tau menurut gue. Ngerti gak sih? Sering banget lagi digituin. Ngerti gak sih? Jadi gue kemarin juga baru lihat TikTok gue gitu kan, terus banyak banget yang komen, lo temen ini, jadi gue tuh dari zaman gue sekolah, SD, SMP, SMA, gue tuh korban bullying sebenarnya. Dan gak ada yang percaya kalau gue cerita kayak gini. Beneran gue korban bullying parah dulu tuh. Terus di komen TikTok gue ada yang ngomong gitu kayak, gue temen SD lo, atau kayak gue temen SMP lo masih inget nggak? Gitu-gitu kan, kayak gila ya sekarang udah jadi artis, bla bla bla. Mohon maaf gini, saya kan udah bilang, saya udah cerita di beberapa media juga bahwa gue start
di dunia entertain itu dari umur 4 tahun. Jadi bukan sekarang gue jadi artis, dari gue pertama itu gue udah mencoba menjadi itu. Cuma sekarang momentumnya lagi dapet kan gitu. Maksud gue kemarin sempat debat juga sama Bocem di episode sebelumnya. Gue bilang bahwa sebenarnya pekerjaan sebagai artis kan adalah sebuah profesi aja kan. Sama kayak kasir, sama kayak yang lain-lain. Pencapaian goalsnya beda-beda. Kenapa harus ada ketimpangan dalam pandangan gitu, dalam sudut pandang di masyarakat lain gitu, yang kayak kalau artis tuh udah kayak wah banget, belum tentu juga. Menurut gue kayak ya tadi dibilang kita juga ada struggle-nya, struggle kayak syuting harus panas-panasan. Gue dulu juga naik turun angkot bahkan. Gue nggak ada motor, nggak ada apa, bener-bener ya udah naik turun angkot aja, numpang-numpang orang. Iya sama, gue udah punya mobil pun gue capek syuting nih, terus gue masih harus ke kampus, gue tidur di pom bensin, mandi pakai alat shower pipis lah. Tuh gue lagi bikin series gue yang ada di video.com waktu itu tuh gue syuting kayak gitu, gue syuting sambil kuliah pada saat itu, dan gue ditargetin IPK kan sama bokap dulu tuh. Makanya pendidikan harus tetep lah gitu, lo boleh kerja tapi pendidikan lo bla bla bla. Nah itu gue gitu, jadi pulang syuting, gue syuting kan nyetir sendiri, manual nih. Wah paham banget, manual. Gue rasanya kayak apa tuh kan, gue sendirian. Jadi dari gue di rumah pagi nih berangkat, gue ke kampus nyetir tuh gue sambil baca pelajaran buat nanti gue kuliah. Kelar dari kampus, gue OTW ke lokasi, gue bacanya skenario. Dari lokasi gue harus balik lagi karena besoknya pagi misalnya gitu kan kuliah gue nya dan gue breaknya pagi syutingnya, itu gue baca itu lagi. Gue tidur di parkiran kampus, gue mandi di shower pipis, lo tau gak? Ya gitu kan, orang nggak tahu itu. Nggak tahu struggle-nya. Bener, sama kayak lo kerja apapun itu yang lo harus ngelamar kerja siang-siang apa, ya sama. Jadi kita tuh tetap manusia kok, yang membedakan adalah profesinya. Menurut gue derajat, tahta ataupun keuangan dan segala macam itu adalah keberuntungan yang kita dapetin dari apa yang kita udah perjuangin gitu loh. Bukan semata-mata, bukan semerta-merta kayak langsung plek gitu. Enggak gitu, boy. Ya benar. Terus ini bang, dengan segala hal yang lo lewatin, lo jalanin sampai di titik, lo kan, dan by the way ya, fun fact, Daniel dulu juga pemain pro futsal lo. Wih. Dia pemain liga benar-benar liga pro. Hampir lah, nyaris. Nyaris benar-benar udah pemain oke lah di atlet, dia atlet juga. Dan memang karir atletnya juga lumayan oke, menurut gua. Jadi gua penasaran di titik mana lo ngerasa kayak gue di sini nih, karena menurut gue ya, menurut gue in the end apapun lo cari, in the end akan ada fase di mana lo akan stop kayak udah gue di sini aja deh. Ngerti nggak? Gue fokus ke sini. Ngerti nggak? Nah lo pernah nggak di titik itu kayak oh gue di sini nih, karir gue nih berarti gue fokusin ke ini. Ngerti nggak? Pernah nggak lo? Mungkin kalau dari gue setiap manusia itu punya musim yang berbeda-beda. Dan setiap musim itu kita pasti punya pilihan. Nah pilihan itu terus yang kita ulang terus di setiap musim hidup kita gitu. Kayak misalnya pada saat itu gue aktif sebagai pemain pro futsal yang hampir masuk ke pro liga, tapi pada saat itu gue ada pilihan kontrak FTV Sinetron. Jadi kontraknya itu datang bersamaan. Jadi lu mau jadi pemain pro futsal yang akan bertanding di liga pro futsal dan dapat kontrak untuk FTV Sinetron. Nah di saat itu gue harus make a choice dong, kayak kira-kira mana nih pilihan yang tepat kira-kira untuk karir gue ke depan. Nah pada saat itu gue memilih FTV Sinetron, gue menghilangkan impian kecil gue untuk jadi pemain pro futsal pada saat itu gitu. Dan buat gue setiap pilihan kita gak ada yang pernah salah, karena kesalahan kita membuat pilihan akan membentuk kita kepada pilihan-pilihan yang membentuk kita menjadi seorang yang lebih benar lagi gitu loh. Karena kalau lu selalu dari awal pilihannya tepat, lu nggak mungkin ada di titik sekarang gitu loh. Kayak ya udah waktu yang akan ngejawab, oh dulu gue salah pilih ini, ternyata gue ada di sini ya, gitu. Dan itu nggak akan ada habisnya. Jadi kayak after gue berkarir di entertainment, itu gue juga mutusin, gue mau stop karena gue ngerasa kayaknya ini nggak fit ke gue. Gue harus punya pilihan nih. Gue mau ilangin nih pekerjaan yang menghasilkan pada saat itu, sangat menghasilkan, atau gue mau restart hidup gue lagi jualan puding ya. Dan gue pilih untuk jualan puding gitu loh. Dan begitu lagi gitu, ketika gue mau menikah, gue pacaran sama mantan pacar gue yang sekarang udah jadi istri gitu kan. Seru nih. 5 tahun pacaran, ketika mau memutuskan nikah kan juga mengambil pilihan kan. Lu mau nikah apa kayak gini-gini aja hubungannya. Lu make a choice lagi. Nah ketika menikah juga pada saat itu pilihannya gue stay di Jakarta atau move ke Bali gitu. Jadi setiap musimnya
kita sebagai manusia tuh dikasih pilihan-pilihan untuk oh ya lu mau challenge diri lu atau lu mau di situ-situ aja atau kayak lu mau mundur gitu loh atau lu mau menurun gitu. Benar sih, karena gue juga sempat bilang bahwa hidup itu hanya tentang persimpangan menurut gue. Persimpangan itu ada pilihan kanan dan kiri kan. Kanan dan kiri itu menurut gue dua-duanya punya konsekuensi yang sama imbang. Plus minusnya. Lo nggak akan tahu yang kanan lebih baik daripada yang kiri atau yang kiri lebih buruk daripada yang kanan kalau lu belum mijakin kaki lu nya. Menurut gue kalau lu mau tahu apa yang baik di hidup lu untuk lu bisa survive dalam kehidupan lu adalah pijakin dulu persimpangan yang mau lu pilih. Kalau lu emang memilih kanan, ya udah ke kanan dulu, lu rasain plus minusnya. Kalau lu ngerasa lu bisa pindah ke yang kiri, lu compare baru lu pindahin ke kiri, lu rasain juga plus minusnya baru lu komparisi. Kedua itu mana yang kira-kira lebih baik ya? Oh ternyata lebih baik gue di sini deh. Menurut gue gitu sih. Tapi ada beberapa pijakan ya yang lo nggak bisa memilih keduanya, ngerti nggak? Kayak tadi lo bilang lo kanan dulu, abis lo pilih baru kiri. Nggak ada beberapa hal yang kalau lo pilih kanan udah lo nggak akan dapat kiri. Ngerti nggak? Ada beberapa kayak misalkan kayak tadi kan? Ya kayak yang tadi atau enggak kayak misalkan kayak pernikahan gitu loh. Memutuskan ketika gue nikah sama dia atau enggak gitu loh. Kalau ketika lo memutuskan untuk tidak menikah sama dia, lo harus ikhlas dia diambil orang. Harus ikhlas dia nyari yang serius. Kalau akhirnya memutuskan untuk menikah sama dia, ya lo komitmennya seumur hidup. Komitmennya seumur hidup. Belum tentu dia sebaik apa yang lo ekspektasikan. Iya. Bener gak sih bang? Kayak di dalam pernikahan itu, gue mau menikah, cuman gue punya ketakutan, apakah gue udah cukup mengenal calon istri gue ya? Nah, that's why dalam menuju ke pernikahan, kita juga penting perlu yang namanya marriage plan. Nah, marriage plan itu yang seharusnya kita bangun dari kita pacaran. Nah, gue mempelajari sebuah teori di mana kalau lu nggak mau hard conversation, lu akan punya hidup yang lebih sulit. Oke. Gitu loh. Makanya hard conversation itu harus debat selalu. Dong. Kadang-kadang mungkin kita tuh sebagai budaya timur, kita nggak terlalu suka hard conversation. Karena kesannya kayaknya nyari konflik, terus kayaknya debat, terus akhirnya malah jadinya keperasaan. Padahal hard conversation itu bagus ketika kita punya cara komunikasi yang baik. Gak ada yang salah dengan hard conversation ketika kita ngerti. Misalnya, apa yang membuat gue akhirnya memutuskan menikah sama istri gue gitu. Karena gue bener-bener punya semua hard conversation yang dimana gue bisa bring up itu sampai di hari ini. Dan itu justru membawa kemudahan di hidup gue. Seringkali orang menghindari hard conversation karena nggak mau masa sulit ngomongnya itu, tapi akhirnya dihadapkan dengan situasi-situasi sulit karena nggak mau diomongin, gitu loh. Ketidakpuasan yang dipendam, amarah yang dipendam, ntar aja deh, besok aja deh, ini mah santai aja. Iya, dan maksudnya gue juga lahir dari keluarga yang bokap itu tipikal nggak mau ceritain kesusahannya dia gitu loh. Tegar banget gitu loh, kesannya tuh kayaknya kuat banget, tapi sometimes jadinya lebih ke emosional kan, jadi lebih emosi segala macam. Nah itu yang gue pelajarin ketika kita mau masuk ke marriage, kita punya beban beda-beda gitu, cowok cewek punya beban beda-beda, punya keluarga yang berbeda-beda. Waktu mau masuk ke marriage, kita mau ilangin beban kita, kita mau bikin budaya baru di rumah tangga kita. Nah untuk bikin budaya baru itu butuh latihan, butuh training, butuh planning. Nah, that's why sebelum marriage lebih baik pas pacaran itu kita bahas tuh hard conversation. Nah, kalau lu udah bisa bahas hard conversation, gue bisa menjamin kalau marriage life lu itu lebih easy. Bener. Gitu. Karena ketika lu udah married nih, terus baru lu hard conversation yang ternyata lu nggak siap denger jawabannya, lu nggak bisa turning back. Iya. Jadi obrolan yang pahit gitu loh. Iya, yang pahit. Gua nggak nyaman sama lo begini. Jadi di hubungan itu kan ada green flag, yellow flag sama red flag. Gitu loh. Nah, green flag itu kan di mana lu kelebihan dan kekurangannya bener-bener lu bisa terima. Lu bener-bener wah, nggak apa-apa deh kalau begini pun gitu. Ibaratnya keteknya bau gua masih terima lah gitu. Bener-bener se-green itu, lampu hijau itu gitu. Yang yellow tuh kalau moodnya lagi buruk dikit, aduh gue kayaknya tersinggung deh kalau lu ngomongnya begini jawab ke gue. Kalau red flag itu kan yang kayak bener-bener gila gue nggak terima banget nih kalau dia begini. Nah 3 hal itu kan lu sebenarnya bisa bahas waktu lu pacaran kan. Kira-kira mana yang wah nih kayaknya cewek udah red flag banget nih, cowok udah red flag banget. Nah kalau dari pacaran aja udah red flag, lu ngapain mempertahankan hubungan lu? Kalau ternyata lu memang nggak bisa mentoleransi menerima itu. Sering ngomong itu lagi. Karena ketika menikah nih, ketika kita pacaran kita menutup mata kita erat-erat.
Tapi waktu kita married, kita buka mata kita lebar-lebar. Yes. Karena kayak, men, yang waktu nggak pacaran nggak begini lagi. Iya. Karena lu apa? 24 jam, Cum. 24 jam bareng sama couple lu ini gitu loh, sama pasangan yang lu udah pilih. Yes. That's why sebelum marriage lebih baik semuanya dibahas. Kayak gue bahas, let's say misalnya kita mau tinggal di mana di sini. Kita mau ngontrak, kita mau beli rumah, kita mau pindah. Kalau mau pindah kita mau kemana? Kita mau survei dulu, kita suka apa enggak? Resikonya begini-begini. Iya. Terus gimana, kamu mau punya anak nggak? Iya. Kamu mau punya anak umur berapa? Aku sama istriku beda 5 tahun, jadi dia lebih muda gitu loh. Jadi gue nggak memaksakan, kayak ya udah lu mau married, kita udah married, lu udah mau punya anak belum? Kadang-kadang kan gue cowok memaksakan kan, karena stereotype. Ya udah, punya anak rezeki loh, punya anak begini. Padahal kan jauh umur anak jauh sama kita. Iya, padahal kan yang punya badan istri kita kan. Ternyata istri kita mendem tuh. Aduh, padahal gue belum mau punya anak lagi, gue masih begini. Nah, tapi kan hard conversation itu nggak mau diomongin kan. Nah, justru diomongin. Nah, gue pun kadang-kadang ngomong juga kayak iya sih. Ada sih tuntutan dari society, teman-teman yang angkatan aku udah punya pada anak loh, yang udah pada punya anak gitu loh. Kita kapan ya? Oh, kamu mau banget ya yang bentar lagi ya, yang 2 tahun gimana? Aku mau kita jalan-jalan dulu, kita build rumah dulu, kita bangun dulu, karena tipikal istriku tuh dia mau planningin semuanya dulu sampai rumahnya begini, kamarnya begini gitu loh. Nyaman. Jadi kita bener-bener harus satu frekuensi lagi gitu loh. Ini nih, gue tuh pernah bahas yang cukup viral di season 2 ya. Di season 2 gue tuh kita sempat bahas soal tuntutan pernikahan gitu. Tuntutan pernikahan itu kan ada dari outside dan inside kan. Maksudnya kayak dari eksternal dan internal kita pribadi itu pasti kita punya tuntutan-tuntutan itu tersendiri. Dan gue pernah debatin itu penuh gitu sama Bocum. Gue pernah cerita gue punya mantan gitu, gue udah 3 tahun pacaran, terus gue putus karena gue nanya sama dia, gue berkali-kali nanya, tapi bukan setiap hari ya, berkali-kalinya itu pasti ada durasi lah gitu. Gue nanya ini hubungannya mau ke arah mana, terus dia tuh akhirnya kita kandas hubungannya dengan alibi dia, kayaknya kamu udah siap nikah banget, kayaknya kamu udah begini-begini banget. Enggak, maksud gue gini loh, lo kan siap nih untuk pacaran, dan zaman sekarang kan orang-orang pacaran utamanya apa sih? Komitmen it's number one. Komitmen doang untuk terus bersama, tapi lu nggak bisa ngebawa kita ke jenjang yang mana, yang mananya maksudnya gue nggak terserah deh, lu mau serius kayak, lu mau nantinya udahan, lu mau apa, lu nggak bisa bahas itu buat apa. Logikanya gitu kan, karena bener kayak yang lu bilang, pacaran zaman sekarang kan orang pacaran dulu baru nikah kan, nggak kayak zaman dulu kan yang ujuk-ujuk dijodohin gitu misalnya, ujuk-ujuk nikah kan, nggak kan, pacaran dulu. Nah, di posisi pacaran itu adalah posisi yang dimana kita ketemu sama fase belajar masing-masing, dan gue sepakat banget untuk hard conversation itu harus ada di masa-masa kita pacaran. Nah, lu yang nentuin mau kapan si hard ini mulai timbul. Semakin besar frekuensinya gitu, maksudnya mungkin di 1 tahun pertama kita masih ngobrolin hard conversation yang gue nggak ngebolehin lo apa, lo nggak bolehnya gimana ke gue gitu-gitu doang. Nanti tahun kedua misalnya kita ada, tapi itu harus ada eskalasi agar mencapai kepenuhan semua kekhawatiran kita ketika memang kita akan memutuskan she's the one or he's the one untuk bisa sehidup semati sama gue nantinya di kemudian hari. Ya dari situ, kalau dari kita awal pacarannya aja kayak untuk ini udahlah, gue malas lah, dia juga gak akan ngerti diomongin. Tapi gue masih sayang sama dia, gue mau sama dia. Gak usah. Lu yang kayak gitunya aja gak bisa diomongin, lu gak mau, lu udah mikir dia gak bakalan ngerti. Ya mau gimana? Pasangan kita bukan cenayang, kita juga bukan cenayang kan. Kita juga gak tahu apakah dengan cara kita nantinya bilang atau gak bilang sama sekali ke dia akan punya hasil apa. Tapi kan alangkah lebih baiknya bahwa kita bicarakan dulu. Gue sepakat banget tadi ketika kita ngomongin soal keberhasilan dan segala macam. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah kegagalan yang kita alamin. Menurut gue, kegagalan adalah suatu keberhasilan. Kalau orang bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, enggak lagi buat gue. Kegagalan adalah keberhasilan yang sejatinya. Karena ketika lu udah merasa gagal, lu jadi tahu apa kurang lu. Lu jadi tahu how to perbaikinya, lu jadi tahu how to lu manage-nya, dan lu masih banderingsnya lagi. Kecuali dari kegagalan tersebut lo nggak bisa mempelajarinya ya. Ya udah, gue udah pernah ngerasain gagal, ya kan udah pernah. Sekarang lu bakal ketemu gagal lagi loh. Terus lo akan ngelakuin apa? Orang kan biasanya hanya akan bertameng dengan, ya dulu gue pernah kayak gini, gue nggak mau lagi ngalamin itu, nggak mau lagi, tapi you do nothing man. So you've got nothing juga.
wajar ketika sekarang you've got nothing karena lu nggak pernah mau nyoba dari kegagalan yang sebelumnya menurut gue gitu. Gue sepakat banget sama pola pikir Gue masih Daniel. mau lanjut bahas pernikahan lagi bang. Siap. Gue kayak belajar dari hari ini tau nggak? Iya, Tapi kan mau gini kesana bang, kalau arahnya. misalkan kita, misalkan ya, Ya. kadang itu ada momen di mana kita sama pasangan kita mau hard conversation Ya. tadi itu kan. Ya. Cuman pernah nggak sih lu di fase adalah lu itu males untuk memulai suatu perdebatan karena lu tahu pasangan lu tuh overthinking, jadi pikirannya kemana-mana, Iya. jadi berpikirnya gimana caranya gue melakukan hard conversation sama lu supaya lu tahu lo, ini gue membahas gue sama lu bukan hubungan kita. Iya. Jadi jangan gue ngebahas hard conversation, gue ngebahas hal yang berat, gue berdebat sama lu mikirnya mau putus ya, mau udahan ya, gimana supaya Larinya ke hubungan terus loh. iya, gimana supaya ini larinya nggak ke hubungan gitu. Iya. Hubungan kita biarin aja. Ini Iya, biar terlalu antar hubungan. gue sama lu gitu loh. Yang Itu lu- kadang nggak usah di ngerti loh sama pasangan. Yang lu perlu harus tahu, hard conversation itu tujuannya saling support, bukan saling menyalahkan. Jadi itu lu harus tahu dulu nih, oh gue mau hard conversation, kita nih lagi mau saling dukung ya. Kalau lagi udah mulai ke-trigger, ingat tujuan awalnya tuh untuk apa ngomong ini. Oh iya. Gitu loh, Dimulai ngomongnya dengan untuk itu. apa, bukan untuk menyalahkan. Jadi kalau bisa flashback, waktu istri gua mau ngajak nikah, gini ya cum, di setiap fase hidup kita nggak akan pernah selalu siap loh sebenarnya. Kita nggak pernah Dengan apapun. kita nggak pernah siap, gitu loh. Waktu gua diajak sama istri mau nikah tuh ya, yang lebih nggak siap gua. Karena balik lagi semua orang punya insekuritas kan, gitu loh, punya kekhawatiran. Gua juga punya khawatir, gue bisa jadi suami yang baik nggak ya? Gue bisa nanti kalau punya anak, gue bisa jadi bapak yang baik nggak ya? Gue bisa mengangkat derajat keluarga gue nggak ya? Gue bisa menyediakan kebutuhan keluarga gue nggak ya? Itu hal yang wajar. Ya. Tapi kan conversation itu ada karena kita lagi mau sama-sama naik level kan. Kenapa intimidasi ada? Karena intimidasi nggak mau lu maju men. Intimidasi maunya lu di situ-situ aja. Maunya selengean aja, maunya wah gue Di ngertiin aja. iya gitu. Tapi ketika lu mau masuk rumah tangga itu kan fase hidup di mana lu makin dewasa kan. Nah ketika gua mau merit, gua yang nggak siap. Gua yang nggak siap gitu sama istri gua. Lu insecure lah. Gue insecure. Tapi posisi saat itu kenapa gua tahu she's the one? Karena dia support gua. Dia nggak push gua. Tapi dia support, mencoba mengerti background gua seperti apa. Gua sebagai laki-laki punya masa lalu yang seperti apa. Keluarga gua seperti apa. Dan kita akhirnya bahas bagaimana kesiapan kita satu sama lain. Dan dalam pernikahan, kadang orang bilang pernikahan itu 50-50. Ternyata enggak. Pernikahan itu kadang yang cewek bisa 10%, kita yang 90%. Tapi ada momen juga yang kita kebalikannya. Ada 70-30, ada 60-40. Angkanya nggak pasti. lah. Angkanya nggak pasti. Jadi kapan ketika kita bisa mengerti situasinya aja gitu loh. Nah, ketika udah nikah, istri gue yang belum ready punya anak. Tugas gue apa? Support kan. Iya. Tahu dong kenapa dia belum mau, backgroundnya gimana, dia problem sama Alasannya keluarganya apa, childhood traumanya dia kayak apa. Gue mau nggak sebagai pasangan lebih ngertiin dia, journey sama-sama sampai dia ngerti, oh punya anak tuh plusnya nih ini ya. Sama kayak dia nemenin gue, ngertiin gue, oh nikah tuh ibadah ya, Iya. nikah tuh nanti begini ya. Nah, yang dipikirin jadinya yang plus-plus gitu loh. Iya. Tadinya kan kita pikir yang negatif semua kan, Iya, gitu iya. loh. Karena intimidasinya kita nggak mau jadi orang yang lebih baik lagi, Iya, gitu iya. loh. Dan ketika gue belajar sama orang-orang yang sudah naik di level nikah, terus habis itu punya anak dengan sistem dan metode yang sekarang, wah gila kayak parentingnya bagus banget gitu ya. Oh ngerti, oh ini ya tujuannya punya anak. Oh ternyata dari punya anak hard conversation-nya nih seperti ini dan istri gue juga jadinya bagi ruang di hidupnya dia untuk dengerin itu. Dan gue support dia untuk kayak, oh akhirnya dia ngerti journey-nya tuh harus ngapain. Begitu juga gue, oh gue yang ngerti ngambil keputusan gue mau nikah tuh untuk apa ya. Bukan cuma semata-mata menjawab komitmennya dia. Tapi ternyata gue tuh ketika menjawab komitmen, guanya ternyata bertumbuh sebagai seseorang tuh lebih baik lagi ya. Nah itu yang lu perlu tanam ke diri lu ketika lu lagi mau naik level. Itu bukan tentang couple lu, bukan tentang keluarga lu. Tapi about yourself dulu nih. Iya. Karena dengan lu mencintai diri lu sendiri, lu punya fulfill untuk mencintai orang lain. Gitu. Nah, intimidasi kan kadang-kadang kayaknya gue belum cukup deh sama diri gue. Ya, gua belum Gimana selesai gue nih. bisa nolongin lu gitu. Gue belum selesai nih sama diri gue. Gitu loh. Kadang-kadang kan kita terintimidasi sama itu. Karena apa? Balik lagi yang gue bilang, intimidasi gak mau lu naik level. Bang Daniel, gue kayak sekolah.
Tapi gue setuju ya, mungkin kita juga mesti samain frekuensinya juga, samain pengertiannya juga, bahwa mungkin terdengarnya kita bicara hard conversation itu adalah bicara tentang amarah isinya, Iya. ya kan? Bicara tentang hal-hal, betul, hard conversation itu isinya adalah hal-hal yang kemungkinan negatifnya Betul. untuk kita bahas lebih dalam. Cuma pemahaman bahwa konsep membahasnya itu tidak perlu dengan fullness emosi Betul. dan segala macam. Yang kayaknya kekhawatiran lu di situ deh. Iya, kekhawatiran gue di situ. Kenapa lu mikir kayak, karena cewek gue tuh overthinking banget gini. Jadi gue bingung ngejelasinnya. Akhirnya apa? Iya. Kekhawatiran lu yang ketakutan lu ngebuat dia overthinking itu terisi dengan ada amarah. Amarah Benar. tuh bukan hanya marah ya menurut gue. Iya. Amarah tuh rasa takut, rasa curiga, rasa yang menurut gue negatif gitu loh. Itu ada, jadinya timbul. Akhirnya ketika lu mau memulai hard conversation yang memang pembahasannya itu sensitif, bukan negatif ya, sensitif. Iya, betul. Tapi dengan amarah yang lu punya, dengan rasa yang lu tanemin ke diri lu, either itu memang ada rasa emosinya, either itu memang ada rasa takut atau ada rasa curiga dan segala macam, itu jadi membuat si hal sensitif ini menjadi ke arah negatif terus aja. Iya. Padahal maksudnya nggak itu. Betul. Kita bilang hard conversation di sini adalah bahasan-bahasan sensitif, bahasan-bahasan yang berat yang perlu lu diskusikan kepada Itu pasangan penting lu, banget sih. tapi dengan kepala dingin, Ya, dengan komunikasi yang penyampaian baik. benar, Betul. komunikasi yang baik. Dan yang paling besar, gue berkali-kali nggak bosan gue ngomong bahwa hubungan yang paling penting selain komunikasi adalah toleransi. Iya, iya. Nggak Belajar akan untuk lepas mentoleransi dari situ. dari dua orang itu sih. Iya. Karena itu penting banget. Karena kayak studi Daniel aja dari tadi deh. Kayaknya lu bisa berjalan sama istri lu itu karena kalian berdua punya toleransi yang sangat Tinggi. kuat. Iya. Dan toleransi yang sangat kuat gitu loh. Jadi even misalkan nih, kita bilang tadi, ketika lo berhubungan itu, diri lo dulu gitu loh. Oke, gue punya toleransi yang tinggi gitu loh. Gue sangat sayang kepada pasangan gue. Gue akan total sama pasangan gue. Ngerti nggak? Gue akan tancap gas gitu loh. Tanpa gue berharap sayang balik gitu loh. Karena sayang yang tulus itu sayang yang udah sayang aja. Nggak perlu sayang balik. Tapi ketika gue tancap gas lagi sayang, lo yang isi bensin. Kalau lo nggak pernah isi bensin gue habis. Mesin gue meledak. Nah, itu maksud gue. Ngerti nggak? Rasanya tuh bisa hilang gitu loh. Yang tadinya 100%, tapi kalau gue nggak dapat feedback yang bagus gitu. Oke, benar kata kalian, nggak mungkin 50-50. Iya. Ngerti nggak? Iya. Gue ngasih 90. Iya. Tapi ketika gue beneran tulus sama seorang ini ngasih 10%, gue akan sangat merasa tercukupi. Iya. Ngerti nggak? Gue ketika gue lagi ngasih 99%, tapi lu ngasih 1%, gue akan sangat merasa tercukupi. Oke, gue kayak, misalkan gue berjuang kerja mati-matian buat nikahin cewek gue. Gue beli rumah gitu buat cewek gue. Tapi cewek gue tuh cuman ngasih semangat ya. Tapi ada satu hari cewek gue ngirim gue makan siang, itu akan berasa rasanya itu sama kayak gue beli rumah buat dia. Karena ketulusan gue kayak dibayarkan. Kayak dibalas gitu loh. Kalau orang bilang mencintai seorang itu nggak butuh alasan, enggak. Gue butuh alasan cinta gue disambut. Cara menyambutnya tuh nggak harus dengan powerful berat yang gue kasih. Cuman dengan gue ngelihat lu menghargai hubungan itu, lu apresiasi hubungan itu. Gue lupa 90 hari gue nggak makan tapi ngasih makan ke lu, gue lupa. Gue berasa kenyang. Karena gue kenyang karena apresiasi lo. Tapi tahu nggak, kadang ya yang kita suka lupa adalah kita bisa nih ngasih 100% toleransi kita kepada orang lain, tapi kita lupa ngasih toleransi 100% juga kepada diri sendiri. Kita toleransi nih, dan apresiasi. Iya, maksud gue gini, ketika ya kayak studi kasusnya Bocum tadi, gue bisa toleransiin pasangan gue kayak gimana. Pasangan gue overthinking apa, gue bisa iya aja, gue akan terima aja. Sampai lu lupa bahwa lu juga perlu kan untuk digituin. Makanya tadi lu bilang, gue nggak apa-apa deh, lo nggak mikir, maksudnya gue ngasih makan lu 90 hari tapi lo ngebales gue 1 hari, gue akan lupain 89 hari yang lainnya. Lu bilang untuk 1% aja dari 100% yang gue pernah kasih ke lu. Nah itu yang gue bilang, kenapa akhirnya terus ada keraguan, kenapa akhirnya terus timbul ketakutan, kenapa akhirnya terus timbul kekhawatiran, itu karena lu lupa tentang diri lu sendiri. Lu full ke orang itu, yang tadi dijawab tadi sebenarnya sama Daniel. Daniel tuh udah jawab, ketakutan lu itu adalah kalau misalnya lu mau, bukan hanya lu memberikan, lu udah kayak, iya gue udah ngasih toleransi itu kepada pasangan gue, tapi lu udah ngasih itu ke diri lu sendiri belum, Cung? Ketika itu belum, apapun yang dia akan berusaha berikan ke lu, nggak kelihatan.
kayak tadi si Daniel bilang, ketutup mata lu udah. Karena lu udah ngasih full 100% ke dia. Sampai lu lupa bahwa lu juga perlu walaupun 1% tadi untuk diri lu sendiri. Dan dari pria dan wanita juga, kita juga harus menggarisbawahi kita punya perbedaan psikologi. Betul. Nah jadi kalau misalnya gua ngelihat dari apa yang kacamata Bocum tadi sampein, ini terjadi di semua rata-rata kasus laki-laki ya. Laki-laki itu PR-nya di pride, kehormatan, bangga, egonya segala macam. Dan secara struktur, hormat itu laki-laki itu sangat gampang coy. Kalau kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan, laki-laki itu sangat bisa hormat sama bosnya. Sangat-sangat bisa. Sedangkan wanita, untuk respect, itu tuh PR-nya wanita untuk respect. Iya. That's why lebih banyak independent woman. Iya. Karena mereka rada sulit untuk respect. Itu udah jadi, ibaratnya secara karakter lah, ibaratnya kayak gitu. Nah that's why kita harus saling support, itu yang tadi gue bilang. Dan ternyata ketika rumah tangga kita udah mau bener-bener serius nih masuk ke rumah tangga, dua hal yang bener-bener kadang-kadang orang lupa, terima kasih sama maaf. Itu dilatih perlu puluhan, ratusan, ribuan kali. Betul. Dan gue setuju banget, gue komen. Gue capture. Setuju banget. Karena apa? Laki-laki yang lu bilang kan, lu udah ngelakuin segala macam, istri atau pasangan kita jawab, terima kasih ya udah kerja, terima kasih ya kamu udah berjuang hari ini, terima kasih ya udah. Itu tuh rasanya wah banget. Tapi tau gak, istri juga kalau dibilang ini, sayang, I love you. Iya. Maaf ya aku. Dia misalnya physical touch gitu, kamu pas peluk pulang kerja, lu peluk dia. Thank you ya udah jagain anak-anak atau apa. Jadi dua hal ini memang harus bersinambungan. Lu ngerti kalau istri itu susah respect, tapi dia mintanya tuh kasih. Yes. Dia tuh mintanya disayang. Yes. Gitu loh. Lu bilang I love you, lu gandeng tangannya dia, itu tuh udah cukup sebenarnya. Dia nggak perlu kerja mati-matian sebenarnya. Kalau mau dibilang ya. Insekuritas dia tuh lebih kayak kalau masalah hidup tuh ya rumah yang nyaman, apa yang nyaman. Tapi kalau ditanya, dia lebih butuh lu selalu ada buat dia. Nah kita kan pride kan, wih kita udah kerja keras nih, kita udah begini, kita udah begini. Nah kadang-kadang yang nggak kita dapat ketika mereka nggak apresiasi kita dapatnya diapresiasi sama orang lain, kita jadinya di situ kita jatuh. Karena wah gila bini gua udah kerja begini-begini, tiba-tiba ada yang masuk, iya padahal kamu udah kerja keras banget loh, itu segala macam. Nah that's why itu yang harus terus dilatih. Karena rumah tangga itu komitmen seumur hidup kan. Kalau lu nggak mau latih itu, lu mau expect apa? Sama kayak orang tanding bola gitu loh. Lu mau ikut liga nih, tapi lu nggak mau latihan seminggu 2-3 kali. Nah that's why marriage itu kerja sama tim. Sampai di hari ini pun so many things yang gua sama bini tuh masih struggle. Dan kita terus komunikasiin, dan kadang-kadang cara komunikasi istri yang salah, kita kan jadinya terintimidasi kan. Jadinya kayak, wah dia kayaknya nggak bersyukur ya punya suami kayak gue. Padahal sebenarnya tujuannya dia ngomong tuh bukan ke arah sana. Tapi kalau laki-laki udah disentuh kehormatannya tuh kayaknya, wah membara. Gitu. Nah terus gue tersinggung, lu ngomong gini maksudnya apa? Dia jelasin juga maksudnya gini. Nah kadang-kadang kita kan emosi kan. Nah kita tuh nggak biasa terlatih untuk hard conversation itu. That's why gue mau menasihati lu untuk latih itu dari sekarang. Sama kayak kita latihan bola, kita nggak biasa passing. Kita biasanya dribble mulu. Tapi sekarang di era football yang udah modern, kita tahu permainan yang paling simpel adalah passing kan. Akhirnya kita latihan nih, wah tiki taka gimana ya, passing gimana ya. Nggak capek juga. Iya. Tapi ternyata itu perlu latihan kan. Yang selama ini pemain Indonesia tuh dribble, sekarang dapat pelatih yang tiki taka, kan butuh adaptasi. Tapi permainan jadi lebih baik. Begitu juga rumah tangga. Di era generasi orang tua kita gak terbiasa untuk ngomong perasaan kamu gimana. Iya. Kamu butuhnya apa, segala macam. Nah di generasi kita ini hard conversation, tapi PR banget karena apa? Kebongkar semua cuy. Satu, dan kedua di zaman sekarang itu pengennya instan. Iya benar. Jadi kayak orang-orang tuh kayak, ya gue nggak perlu ngomong, harusnya dia udah ngerti. Dia udah ngerti. Lu sekarang udah tahu gue dong. Lu udah kenal gue lama. Sorry banget nih, mohon maaf ya. Lu hidup sendiri aja tuh, misalnya anggaplah kayak kita udah 25 tahun gitu kan. Gue ngejalanin 25 tahun tuh sendiri gitu, ya kan. Gue baru kenal sama nih laki, anggaplah 3 tahun. How tuh dia bisa tahu gue ya kalau gue ngomong gitu. Kalau dia merasa itu cukup untuk, harusnya tanpa gue ngomong lu tahu kali, lu harusnya udah mikir sendiri kali. Iya, kan ya kita kenapa tuh lu udah ngomong, susahnya lu ngomong apa gitu kan.
Sulit. Itu bedanya. Makanya benar kayak si Daniel bilang, itu perlu dilatih. Tapi kenapa itu menjadi sulit sekali? Karena di zaman sekarang orang maunya tuh instan. Iya, betul. Karena selalu disogokinnya instan kan Betul. apa-apa saat ini. Jadi kayak ya gue berharap kita udah pacaran lama, tiap hari kita chattingan, bahkan lebih intens daripada kita sama orang tua kita gitu kan. Ya lu harusnya lebih tahu gue. Enggak ada yang pernah tahu. Lu serumah aja orang tua lu nggak tahu lu, apalagi pasangan lu yang cuma modalkan digital handphone tuh. Enggak kan? Mantap. Gila ya episode ini ya. Gila. Gue suka banget episode ini. Kita cheers dulu kali ya. Cheers. Seru. Karena ngebahas kayak gini tuh gue seneng banget gitu loh. Di posisi satu kan Bocum lagi siap banget Menuju married nih. Gue lagi enggak gitu. Gue di posisi yang gue lagi santai. Enggak juga sih. Gue lagi pengen banget, tapi gue pengen guanya dulu rapi. Gue akhirnya dulu tuh gue tipe yang perempuan banget gitu, yang satset pengennya kayak, ya ayo gue kayak udah ini banget nih, itu banget nih. Setelah gue pikir-pikir kembali, setelah gue telah dari semua yang udah gue alamin, kayaknya gue nggak perlu gitu-gitu banget deh. Guanya udah gini belum ya? Kayaknya gue yang tadi gue bilang lah, kayaknya gue perlu memberikan banyak ruang, banyak waktu, banyak kenalan sama diri gue dulu deh. Betul. Karena takutnya kayak tadi Bocum bilang, karena gue tahu nih ketika gue udah ketemu sama orang, gue sayang sama orang, gue tuh bakal ngasih 100% diri gue ke dia. Jadi lebih baik sebelum gue ngasih bisa 100% ke orang lain, gue ngasih itu dulu ke diri gue agar nggak kejebak di posisi-posisi yang let's say misalnya kayak tadi posisi lo. Gue oke nih lu ibaratnya kasarnya lu mau kerek kek, lu mau mukulin gue kek misalnya gitu ya, mau apa kek, gue bakal iya aja nih, lu emosional lu apa, gue bakal iya aja nih. Tapi ternyata kan gue sakit kan, berarti kan gue belum ngasih itu sepenuhnya ke diri gue dong. Iya betul. Tau gitu mendingan gue sendiri dulu agar gue bisa tercipta jadi kayak anggaplah si Gigi gitu, ya kan? Kayak dia, kayak gue udah nggak peduli aja. Tapi yang penting nih laki sama gue terus gitu. Gue tahu dia udah punya gue, dia mau berlaku kayak apa selagi nggak depan mata gue nggak apa-apa. Yang penting gue terus believe dan segala macam. Bukan bermaksud jadi bodoh. Bodoh mungkin dari kacamata orang lain melihat gue, tapi gue ngerasa gue menang untuk atas diri gue sendiri. Gue menghindari kesedihan yang akan gue alamin, gue menghindari kekhawatiran yang akan nantinya menggerogoti diri gue sampai habis. Gue nggak mau. Mending sekarang gue main sana sini bla 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 gitu-gitu dulu gitu kasarnya. Sampai gue ngerasa gue udah cukup nih ngasih makan ego gue. Karena kadang ada orang ya yang bertahan itu bukan karena rasa sayang. Di hubungan yang udah toksik atau di suatu hal yang udah red flag gitu misalnya, mereka tuh bertahan bukan karena rasa sayang. Mereka ngomongnya doang sayang, tapi sebenarnya mereka bertahan karena egosentris. Dia ngasih makan egonya doang yang nggak bisa ngelepasin pasangannya dia, nggak bisa hidup tanpa dia. Itu doang. Coba kalau sejenak aja lu tutup semua lagi indera lu ngelihat, lu buka semua indera lu, indera pendengaran lu, indera mata lu ke diri lu sendiri. Lu nggak apa-apa tanpa dia, men. Iya, betul. Udah pasti. Tapi kalau udah bisa kayak gitu, kayaknya buat orang lain menurut gua aman-aman aja sih. Gokil episode ini. Daging. Nih, tapi ini pembelajaran penting banget karena satu-satunya episode yang kayaknya gue banyak, nggak sih ada beberapa episode, cuman ini satu episode yang gue banyak diem sih, Bang. Oh gitu? Biasanya gue lumayan. Cuman ini lumayan gue lebih apa ya? Mungkin karena dulu gue hampirnya sempet bahas pernikahan, cuman ternyata karena gue belum masuk ke dunia pernikahan, jadi gue cuman bahas keluar-luarnya aja menurut gue dan apa kata orang tua gue. Tapi ternyata setelah gue menjalani proses menuju ke pernikahan, kok banyak hal yang bingung kan ya? Kok banyak hal yang ketika lu mau menikah ada lu momen lu ragu. Iya betul. Semakin dekat tuh lu semakin ragu tuh itu benar terjadi gitu loh. Terus what to do gitu. Gue harus apa? Apakah ketika gue melangkah maju gue akan menyesal atau ketika gue melangkah mundur gue akan ini cuman sesaat? Dan kedepannya itu bukannya jadi selesai masalah, nambah. Kadang keganti. Terus tiba-tiba malamnya lu sayang banget sama pasangan lu, pengen buru-buru, sorenya tiba-tiba ngelihat suatu hal yang, karena apapun yang lihat di pasangan lu, ketika lu sudah menuju menikah sama pasangan, apapun yang pasangan lakukan itu, lu kan berpikir, gua kan hidup sama dia seumur hidup nih. Iya. Gimana nih anjir? Tapi ketika lu pacaran, cewek gue nyebelin deh hari ini gini. Tapi ketika pasangan lu sekarang lu menuju nikah terus dia kayak kelakuannya, pasti kebayangnya, gue sama dia sampai mati lagi, bisa nggak gue ya? Apakah ntar tambah buruk nggak ya? Jadi semua tuh akan berhubungan dengan seumur hidup gitu. Padahal belum tentu juga dianya akan gitu terus. Emang mungkin moodnya aja kan. Solusinya tuh lu harus tahu circle di mana lu cerita tentang apa yang lu strugglein. Lu tahu orang ini bisa kasih input yang bagus,
itu partnya yang di mana gitu. Misalnya lu kenal A gitu ya, lu deket nih sama dia, tapi lu tahu kalau lu ngomongin bisnis sama dia, itu input dia bagus. Tapi kalau lu ngomongin soal marriage, dia tuh bisa kasih input yang berantakan gitu, kayak janganlah Cum, jangan cepet-cepet, gue dikekang nih, gue begini nih, akhirnya gue jadinya begini. Yang dia ceritain adalah sisi buruknya pernikahan, gitu loh. Nah, lu udah tahu nih, oh gue kalau ngomongin pernikahan gue jangan sama si A, gue ngomongin bisnis aja. Tapi lu juga punya orang ketika ketemu sama si B, mungkin bisnisnya biasa-biasa aja, tapi rumah tangganya tuh tentrem, bahagia, happy, bahkan udah punya anak, tetap kalau lu lihat dan ngobrol tentang pernikahan tuh lu dapat input yang bagus. Dan lu udah tahu lu ngomongnya tuh sama siapa. Karena ketika lu lagi struggle ya, apalagi lagi drop banget, lu tuh butuh cerita. Lu butuh cerita ke orang dan lu butuh input gitu loh. Dan ketika lu dapat input yang salah, output lu juga pasti salah. That's why ketika lu punya circle, lu tahu nih, oh gue circle kalau mau ngomongin bisnis sama dia, ngomongin marriage nih sama dia, jangan sampai kebalik. Karena apa? Ketika lu lagi drop itu, lu kan pengennya dibela kan, lu pengennya kayaknya didengerinnya tuh yang kayak disupport gitu segala macam. Padahal yang gue bilang sama lu, kenapa gue selalu bisa ada di tengah ngasih tahu lu, karena gue adalah orang yang tipikal kalau orang mau cerita sama gue tuh pengen gue punya input tuh yang bener. Yang bener kadang-kadang nggak suka didengar loh. Bener. Bener nggak? Bener. Karena kan kadang-kadang pengennya dibela, kayak wah pacar gue begini. Udahlah, ngapain lu begini. Karena gue pernah begitu Cum. Jadi di masa gue mau nikah, gue sempet ragu banget gitu loh. Sempet terintimidasi kanan kiri. Dan gue punya 2 orang yang deket banget. Yang satu nyuruh gue stop. Ngapain, ntar aja segala macam bla bla bla. Punya list yang bikin gue makin takut. Tapi ada satu orang yang deket banget sama gue juga. Dia punya ratusan list juga yang makin gue yakin. Gitu loh. Jadi depends lu lagi mau denger yang mana. Dan itu makanya gue bilang, kalau lu udah tahu larinya ke dia itu soal bisnis, ya udah sama dia bisnis aja. Jangan lu bawa-bawa rumah tangga cerita ke dia, karena dia bisa kasih masukan yang salah. Gitu loh. Begitu juga kebalikannya gitu. Tapi kan memang dunia itu selalu kayak gitu ya, kayak berarti kita dengan diri kita sendiri aja. Kadang di otak bilang nggak harus dia, tapi di hati enggak harus dia. Ya itu berantakan tuh. Bentrok terus. Tapi gue pernah denger dari salah satu orang gitu yang udah menikah juga. Dia bilang memang kadang ya Fir, ketika kita bicara suatu konteksnya hubungan pernikahan apalagi, atau menuju ke arah sana, niat yang benar, niat yang memang tulus dari hati lu mau, itu nggak pernah mulus jalannya. Iya, betul. Kecuali kalau cuma sekedar asal-asalan gitu. Itu pasti lu lancar-lancar aja. Makanya kan dibilang gini juga kan, Tuhan kasarnya kayak gini, ketika memang jalan ini baik untuk lu, gue akan taruh banyak lubang. Lubangnya itu misalnya kayak gini, tingkat kedalamannya, ini gelas, ini ada botol gitu kan. Ini tuh akan terus nih, makan beda eskalasinya kan, ukuran kedalamannya dan segala macam, lu akan terus ketemu sama hal yang kayak gitu. Itu ketika lu menjalankan suatu posisi atau jalan yang benar, harus lu lewatin. Karena apa? Lu akan ketemu dengan gagal lagi untuk ketemu berhasil. Karena keberhasilan yang sejati adalah kegagalannya yang lu lewatin kemarin dan berhasil lu lewatinnya. Menurut gue gitu sih. Kayak ini tuh adalah lanjutannya dari kita di lebih deepnya lah. Ya deepnya. Karena banyak banget waktu gue lagi di episode itu, tuntutan pernikahan, banyak banget orang ngerasa bahwa episode itu belum selesai. Karena gue benar-benar baru nguliknya itu di bagian awal. Cewek maunya apa? Ketika di hubungan yang udah lama dan segala macam, cowok juga kayak gimana sebenarnya yang di pikirannya dia untuk menuju ke arah sana. Nah ini benar-benar kita kulitin, tapi gue sepakat banget sama yang tadi Sunil. Karena dia udah di sana. Benar. Nah kalau ini kan kita ada orangnya nih langsung gitu kan. Gue yang di posisi yang udah, gue ngeliat Bocum udah siap nih. Ya kan gue di satu posisi yang gue habis ngalamin ini. Nggak bisa Cum. Iya. Gitu terus tuh sampai akhirnya gue memutuskan untuk oke, Firda sabar. Duduk dulu, anteng, rapiin dulu, benahin dulu, karena nantinya lo akan menggantungkan diri lo ke orang lain dan orang lain akan menggantungkan dirinya kepada lo. Bukan lo doang nih yang perlu untuk digendong, yang perlu untuk dimomong, tapi ada orang lain juga yang akan menggantungkan sisanya ke hidup lo. Karena pernikahan bukan hanya tentang jawaban dari seluruh masalah. Betul. Karena orang bilang gitu kan, udah nikah aja kalau ini repot. Enggak gitu. Pernikahan adalah membayar sisa hidup manusia lain yang akan lo lewatin sampai akhir hayat lo. Anjay. Itu pernikahan menurut gue. Bang Nil, thank you banget ya. Udah sama-sama datang ke Halo Hati. Sama-sama, senang Gimana sekali. perasaan lo masuk ke Halo Hati? Senang gak sih? Seru. Karena ya buat gue pribadi kayak ngomong dari hati itu kan nggak semua orang mau kan ngebuka hatinya juga gitu loh. Dan maksudnya di saat hari ini kita bahas sesuatu yang
mungkin nggak semua orang mau denger ya, karena kan kadang-kadang udahlah basi, atau mau bicarain. nggak ngerti lo posisi gue, yang gitu-gitu kan. Iya. Tapi justru di hari ini gue senangnya karena kita bukan cuma sekedar bahas secara teorinya doang, tapi kita ngerti kayak hard conversation tuh susah ya, tapi bisa dilatih loh. Iya. Lu bisa latih dengan cara komunikasi lu loh. Yang biasa kita terpres karena keadaan jadinya emosional. Padahal kalau kita ngomongnya baik-baik, tujuannya baik-baik, semuanya ternyata semuanya bisa diomongin baik-baik. Meskipun kadang-kadang pasti kita ke-trigger atau kepancing karena kita punya ego masing-masing. Tapi kalau kita tahu tujuannya itu ke arah yang lebih baik, pasti kita ngerti yang kita cari itu solusi, bukan nyalain satu sama lain. Benar. Nah makanya banyak banget orang yang mau datang ke sini tapi tuh ngerasa kayak bener deh, banyak banget yang mau datang ke sini tapi orang lain yang udah gue undang ke sini itu selalu takut. Dan ngerasa nih kursi ini panas banget, padahal apapun yang kita diskusikan, apapun yang kita debatkan di Halo Hati, konsep ujungnya adalah kita berdiskusi di sini. Iya, dan mencari solusi aja. Bener, kayak kita saling terima aja dari tadi, ada yang kontra, ada yang ujungnya pro dan segala macam, ya itulah Halo Hati. Thank you banget untuk Kak Daniel udah mau diundang ke sini. Thank you juga untuk Drum Whiskey, Mantaram yang udah support obrolan kita kali ini ya teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah support, dan kalau kalian mau penggal potongan-potongan di episode kita kali ini silakan. Tapi tolong jangan lupa untuk tulisin credit title-nya, dan kalau kalian jangan lupa follow Instagram Bloom Media dan Halo Hati. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bloom Media dan TikTok kita juga di Bloom Media. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kalau kalian pingin episode ini terus berlanjut, tolong di kolom komentar terus bahas lagi aja kalian mau bahas tentang apa. Buat teman-teman juga yang mungkin mau cerita ke kita, silakan DM aja ke Instagram Halo Hati atau ke Instagram kita berdua. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya.